Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Yustia Ramadan, dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pengajaran saya sebagai bentuk unjuk kinerja pengajaran yang merupakan bagian dari pernyataan diri dosen di bagian unjuk kinerja Tridharma. Pada video ini saya akan menampilkan proses pengajaran di mata kuliah Sosiologi Sastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pada video ini saya juga akan menunjukkan bagaimana proses pengajaran yang menggunakan teknik DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya pilih pada video pengajaran ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Sosiologi Sastra yang merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dan berlangsung di semester genap. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan adalah pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan lainnya adalah pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup pada perihal sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di bagian sikap, capaian pembelajaran yang dibebankan adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Di bidang pengetahuan, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah menguasai teori-teori dasar kesastraan. Pada keterampilan umum, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan pada keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan untuk keperluan pembelajaran sastra. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Capaian pembelajaran ini meliputi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai teori-teori dasar kesastraan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mampu menerapkan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan untuk keperluan pembelajaran. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPMK tersebut adalah yang pertama, mampu menjelaskan hakikat dari kajian sosiologi sastra secara tepat, mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra, mampu menjelaskan kajian sosiologi sastra yang berfokus pada pengarang, karya sastra, dan pembacanya. Yang keempat, mampu menganalisis menggunakan pendekatan strukturalisme genetik dalam kajian sosiologi sastra. Yang kelima, mampu menganalisis menggunakan teori Marxis dalam kajian karya sastra. Yang keenam, mampu menganalisis karya sastra dengan menggunakan teori hegemoni. Yang ketujuh, mampu menjelaskan pengaruh pemikiran postmodernisme terhadap arah kajian sosiologi sastra. Yang kedelapan, mampu menganalisis tentang proses reproduksi sastra dan pengaruhnya terhadap karya sastra. Yang kesembilan, mampu menentukan karya sastra yang dapat dikaji dengan pendekatan sosiologi sastra dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ke-10, mampu menentukan teori yang sesuai dengan objek kajian dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 11, mampu menyusun analisis karya sastra menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan sikap tanggung jawab. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil analisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan sikap tanggung jawab. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tahapan pemaparan pengajaran di mata kuliah ini. Pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di tahapan delivery,
Proses pembelajaran biasanya saya mulai dengan melakukan refleksi terhadap materi-materi yang sudah pernah didapatkan mahasiswa. Kemudian saya menjelaskan kaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang agar mahasiswa dapat mengerti tujuan dari pembelajaran di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan interaction. Jadi tahap ini merupakan tahap penyampaian materi. Nah, pada pengajaran mata kuliah ini, semua interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa didasarkan pada pendekatan SCL atau Student Centered Learning. Pada pendekatan ini, mahasiswa menjadi pusat pembelajaran sehingga semua interaksi yang dilakukan semuanya berdasarkan pada tujuan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih aktif dan terlibat pada proses pembelajaran. Biasanya penyampaian materi di awal-awal perkuliahan dimulai dengan cara ceramah atau cara konvensional. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai materi-materi khusus, dan di akhir perkuliahan mahasiswa diberikan sebuah proyek sehingga menggunakan metode pembelajaran PJBL di fase akhir perkuliahan. Nah, hal tersebut dikarenakan pada mata kuliah ini mahasiswa dituntut untuk memiliki sebuah luaran. Nah, luarannya berupa esai yang merupakan hasil analisis karya dengan pendekatan sosiologi sastra, sehingga di akhir kuliahan mahasiswa dituntut untuk dapat mengaplikasikan semua teori, semua materi yang sudah didapatkan. Yang ketiga adalah asesmen. Tahapan ini merupakan cara saya melakukan evaluasi selama 1 semester. Agar proses evaluasi menjadi transparan, di awal perkuliahan mahasiswa diberikan pemaparan mengenai bobot penilaian di mata kuliah ini. Adapun rincian dari bobot penilaian di mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Komponen-komponen yang ada, yang pertama meliputi kehadiran, lalu penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan hasil proyek. Kehadiran memiliki bobot sebesar 10%, kemudian penugasan memiliki bobot sebesar 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester memiliki bobot sebesar 20%, dan hasil proyek memiliki bobot sebesar 30%. Baik, itu tadi adalah pemaparan tentang teknik pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran pada mata kuliah Sosiologi Sastra. Cuplikan ini diambil pada pertemuan ketiga di mata kuliah Sosiologi Sastra dengan materi fokus kajian di dalam Sosiologi Sastra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Gimana hari ini? Sudah lelah? Sudah makan ya? Istirahat tadi? Oke, jadi kita hari ini bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Sastra. Ini pertemuan ketiga kita ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fokus kajian di dalam Sosiologi Sastra. Nah, minggu kemarin kan kita sudah berbicara tentang apa itu Sosiologi Sastra, apa saja hakikatnya, seperti itu ya. Mungkin ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Sosiologi sastra itu merupakan cabang ilmu sastra yang menggabungkan dua bidang keilmuan, yaitu sosiologi dan sastra. Terus keduanya ini bisa digabung karena memang sama-sama membahas tentang masyarakat gitu, Pak. Terus sosiologi sastra ini juga merupakan salah satu pendekatan dalam kajian sastra, Pak. Oke, dia merupakan salah satu pendekatan ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya bagaimana sosiologi dan sastra ya, dua ilmu yang sepertinya cukup berjauhan ternyata bisa digabung menjadi satu kajian ilmu
tersendiri, yaitu sosiologi sastra gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke arah fokus kajiannya. Kenapa? Karena sosiologi sastra merupakan salah satu pendekatan di dalam kajian ilmu sastra. Sehingga perlu kita pelajari bagaimana sih cara memilih fokus ketika ingin melakukan kajian sosiologi sastra. Sehingga pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kenalan dulu dengan fokusnya apa saja yang ada di dalam kajian sosiologi sastra ya, biar kita bisa nanti memilih mana yang tepat seperti itu. Lalu mengetahui cara mencari data berdasarkan fokus kajian. Nah, jadi setelah tahu fokus kajiannya apa, bagaimana sih cara mencari data yang sesuai dengan fokusnya. Yang terakhir, mengetahui cara melakukan analisis berdasarkan fokus kajiannya tadi, seperti itu. Oke, ini ya tujuan pembelajaran kita. Karena pada akhirnya di mata kuliah ini kalian harus bisa membuat sebuah kajian, sebuah tulisan berupa analisis seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali dulu ke mata kuliah pengantar ilmu sastra. Ada yang masih ingat unsur di dalam karya sastra ada apa saja? Salah satunya ada? Oke, ada karya sastranya. Kemudian kalau ada karya ada siapanya? Pengarang. Pengarang. Yang terakhir ada? Pembaca. Pembaca. Nah, seperti yang sudah dipelajari ya di mata kuliah sebelumnya, sebuah karya sastra pasti memiliki ketiga unsur ini. Yang pertama karyanya sendiri, teks karyanya sendiri. Nah, itu bisa menjadi fokus di dalam kajian sastra. Kita bisa berfokus kepada teksnya saja. Kemudian yang kedua, sebuah karya pasti ada yang menulis, sehingga pasti ada pengarangnya. Nah, di dalam sosiologi sastra, pengarang bisa kita jadikan sebagai fokus penelitian kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembacanya. Karena karya ditulis pasti agar ada yang membaca gitu ya. Nggak mungkin ditulis cuma buat kesenangan pribadi aja, itu diari namanya ya. Gitu. Oke. Jadi ketiga fokus ini nanti yang akan kita pelajari, apa sih yang perlu kita ketahui, apa sih yang harus kita lakukan jika kita berfokus kepada salah satu unsur karya ini. Oke, yang pertama, kita fokusnya ke arah karyanya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita boleh berfokus ke karya sastranya saja, ke unsur karyanya? Ya. Agar tidak kemana-mana sewaktu membahas atau melakukan kajian, Pak. Oke, biar fokus ya, kajian kita tidak kemana-mana gitu, tidak melebar ke tetangga gitu ya, tetap berfokus ke apa yang kita pilih. Kemudian? Saya, Pak. Ya, silakan. Agar tidak bingung sewaktu kita menganalisis karya sastra, Pak. Iya, betul. Kalau kita sudah menentukan fokus, kita tidak akan kebingungan nanti mau memakai teori apa nanti ya, mau memakai pendekatan apa di dalam analisis karya kita, seperti itu. Oke, yang pertama kita tadi adalah tentang fokus ke arah karya sendiri. Kenapa kita bisa fokus ke karya itu sendiri tadi? Yang pertama, mungkin ada yang masih ingat waktu sebelumnya kalau kita melakukan penelitian yang pendekatannya ke karya sastranya sendiri disebut pendekatan apa? Pendekatan objektif. Ya, betul. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah yang kita ketahui juga, karena ini sosiologi sastra ya, maka karya sastra itu pasti berhubungan dengan realitanya, dengan dunia di luar karya sastranya. Nah, kalau di dalam pendekatannya itu apa kalau kita meneliti dunia di luar karya sastra itu? Pendekatan mimetik. Ya, betul. Ya, pendekatan mimetik. Nah, di dalam pendekatan sosiologi sastra, ketika kita berfokus ke karya sastra, maka dua hal itu yang menjadi penting. Kita meneliti tentang seperti apa sih? Tadi kan mimetik ya, meneliti bagaimana dunia luar yang ada di luar karya sastra itu mempengaruhi karya sastra. Jadi bagaimana sastra menjadi cermin realitas sosial. Mungkin dia juga menjadi alat pembawa pemikiran-pemikiran tertentu seperti itu ya. Lalu juga karena tadi kita fokusnya tadi ada pendekatan objektif ya, di mana kita melihat isi dari karyanya, kita bisa melihat apa sih genre, tema, gaya bahasa ya. Itu kan sudah pernah dipelajari di kajian prosa ya seperti itu. Bisa menjadi fokus utama kita. Juga bisa kita pilih fokus kepada karya sastra karena sebuah karya itu bisa saja mendukung atau melawan realitas yang ada. Contoh, ada cerpen yang mengkritik pemerintah gitu ya. Itu kan berarti mendukung atau melawan. Juga karena ada representasi dan simbol yang muncul di dalam karya sastra seperti itu.
atau ada wacana menarik yang dibawa oleh karyanya, sehingga fokusnya memang berasal dari karya sastranya. Semua informasi yang kita dapatkan dari karya sastranya, gitu, nggak dari luar seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga yang perlu diketahui juga, beberapa teori yang bisa kita gunakan, ini nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya kita bahas ya. Misalnya ada kritik Marxis, jadi berbicara tentang bagaimana ideologi itu ada di dalam sebuah karya, seperti itu ya. Atau tentang strukturalisme dan poststrukturalisme, itu membantu kita dalam memahami unsur-unsur intrinsik di dalam karya sastranya tadi. Ada juga tentang paham postkolonialisme, karena kebetulan kita pernah dijajah ya, kebetulan gitu ya, pernah dijajah. Jadi beberapa karya sastra kita itu mungkin punya isinya itu semacam trauma sejarah terhadap kolonialisme. Contoh sederhana, perempuan paling cantik kalau kulitnya warna apa? Putih. Padahal orang Indonesia warna kulitnya rata-rata sawo matang. Nah, itu salah satu bentuk kolonialisme sebenarnya. Karena kita terbiasa waktu di zaman penjajahan melihat orang kulit putih sebagai orang yang berkuasa, sehingga kita menganggap putih itu sebagai lambang kecantikan. Seperti itu ya. Nah, itu bisa kita teliti. Sekarang kita ke pengarang. Nah, pengarang ternyata juga bisa dijadikan fokus di dalam kajian karya. Nah, kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kenapa pengarang ini bisa dijadikan fokus? Saya, Pak. Ya, Fadil, silakan. Karena pengarang yang membuat karya, sehingga sebuah karya itu bisa dipengaruhi juga oleh sang pengarang. Oke. Berdasarkan pengalaman gitu. Karena karya ditulis oleh pengarang, ceritanya nanti tergantung siapa pengarangnya gitu ya. Ada lagi pendapat lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena setiap orang punya cara tersendiri dalam bercerita, Pak. Oke, karena setiap orang punya cara tersendiri gitu ya. Mungkin kalau si Faril dan si Metra bercerita tentang pengalaman berkuliah pasti berbeda dong ceritanya ya. Meskipun sama-sama bercerita tentang pengalaman kuliah. Nah, itu sehingga menjadi salah satunya. Kemudian ada lagi mungkin? Ya, silakan Seba. Karena pengarang merupakan anggota masyarakat, jadi ceritanya itu biasanya berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, tuh bagus sekali jawabannya ya. Karena pengarang adalah anggota dari masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, sosiologi itu kan ilmu tentang masyarakat ya. Jadi sangat tepat kalau kita fokusnya ke pengarangnya yang merupakan anggota masyarakat. Nah, jadi sebenarnya beberapa alasan kenapa kita bisa memilih pengarang sebagai fokus. Yang pertama, pengarang dibentuk oleh kondisi sosialnya tadi. Pengarang adalah anggota masyarakat, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bercerita tadi ya, semuanya dipengaruhi oleh kondisi sosialnya. Oke, kalau misalnya ini, kalau Faril misalnya anak keturunan Haji Isam misalnya ya, anak Haji Isam ya kaya 7 keturunan melintir gitu. Bercerita tentang perkuliahan, pasti pengalamannya berbeda dong dengan misalnya Metra yang ya biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja, bukan anaknya Haji Isam gitu ya. Karena kenapa? Kondisi sosialnya berbeda. Anak guru dan anak petani akan menceritakan hal yang berbeda gitu ya. Punya kondisi sosial masing-masing, maka cara berceritanya juga akan berbeda. Kemudian, pengarang adalah komentator realitas. Nah, bisa jadi dia mendukung, bisa juga menentang apa yang terjadi di masyarakatnya. Dia adalah komentator. Gini, kalau pengarang membuat cerpen, misalnya, tidak akan serta-merta cerpen itu muncul tanpa adanya inspirasi gitu ya, tanpa adanya ide. Ide itu pasti munculnya dari pengalaman hidupnya, realitasnya. Sehingga pengarang itu adalah komentator realitas. Misalnya kalau si Freddy nggak puas dengan perkuliahan kita, cerita dia cerpennya. Wah, berkomentar, aduh Pak Ibnu ini kalau ngajar kecepatan ngomongnya, saya tidak paham seperti apa, seperti itu. Ya, dia komentator realitas. Sehingga pengarang bisa kita fokuskan untuk melihat alasan kenapa karya sastra menjadi seperti ini. Kenapa karya sastranya Freddy mengomentari Pak Ibnu? Oh, ternyata realitasnya waktu diajar Pak Ibnu, Freddy nggak paham-paham gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, posisi pengarang itu ada di tengah-tengah masyarakat tadi ya. Seperti yang dikatakan Nur Seba, dia adalah anggota masyarakat sehingga memiliki andil dalam sastra yang dilahirkan. Yang perlu digarisbawahi, pengarang di tengah-tengah masyarakat terkadang pengarang itu punya posisi penting di masyarakat. Seperti itu ya. Tidak jarang kan ada beberapa penulis yang ya tadi misalnya dia adalah tokoh masyarakat, penggerak di dalam sebuah organisasi tertentu seperti itu ya. Sehingga juga penting untuk dibahas bagaimana posisinya di masyarakat itu mempengaruhi karya yang muncul seperti itu ya.
Nah, sehingga yang disorot ketika kita berfokus ke, nah ini nanti ya kita membahasnya ya, cukup tahu namanya dulu aja. Ada teori arena atau medan sastra milik Bourdieu. Nah, itu nanti dia membahas tentang posisi pengarang mempengaruhi karya yang dia lahirkan. Misalnya kalau ada pengarang baru, dia menulis ya, kan namanya pengarang baru, orang baru ideologisnya tinggi ya, punya pemahaman sendiri, sastra bagus itu seperti ini. Kemudian dia mau terbit, ketemu sama penerbit yang sudah tua, misalnya mau terbit di Gramedia, ternyata sama si Gramedia tulisannya dianggap tidak layak. Nah, itu nanti mempengaruhi bagaimana dia mengubah caranya bercerita. Nah, itu salah satu yang dibahas oleh si teorinya Bourdieu. Lalu ada juga strukturalisme genetik Goldman. Nah, itu nanti dia berbicara tentang, ini terakhir kita punya pembaca. Nah, ini mungkin cukup jauh ya, kok pembaca bisa jadi fokus gitu ya. Kira-kira kenapa bisa? Ada yang punya pendapat? Ya, silakan. Karena pembaca bisa mewakili tanggapan masyarakat tentang suatu permasalahan seperti yang diceritakan di karya misalnya. Oke, Dan karena juga pembaca bisa saja memahami karya dengan cara yang berbeda dari yang dihadapkan pengarang. Oke, karena pengarang bisa mewakili tanggapan masyarakat ya. Kemudian bisa saja si pengarang maksudnya cerita sedih sama si pembaca, oh ini ceritanya lucu gitu ya. Bisa jadi ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Saya menambahkan, Iya, Pak. silakan. Jadi pembaca itu juga bisa melihat apakah karya tersebut itu penting atau tidak, karena kalau penting pasti sudah banyak yang baca. Oke, untuk melihat apakah karyanya penting, nah, apakah dia populer, karyanya kan dari pembaca. Nah, itu semua pendapat yang tepat ya. Kenapa kita bisa fokusnya ke pembaca? Yang pertama yang perlu dipahami adalah pembaca itu pasti memahami karya dengan caranya sendiri. Oke, tadi saya katakan pengarang punya pengalamannya masing-masing. Pembaca juga punya pengalaman masing-masing. Sehingga cara memahami cerita mungkin nanti bisa, seperti yang dikatakan teman kalian, berbeda dengan pengarangnya. Meskipun tidak se-ekstrim tadi ya, cerita sedih jadi cerita lucu, enggak juga ya. Tapi mungkin pemaknaannya bisa saja berbeda. Kedua, pemahaman akan karya terjadi hanya ketika teks dan pembaca bertemu. Sebuah karya punya makna, punya arti ketika sudah dibaca. Ya kalau penulis ya sudah pasti tahu artinya apa ya. Tapi kalau sudah diterbitkan, sudah dikasih ke orang, maka itu semuanya terserah pembaca, maknanya mau seperti apa. Dan dia akan mendapatkan makna ketika sudah dibaca oleh si pembaca. Sehingga pembaca juga menjadi penting untuk kita kaji gitu. Lalu yang terakhir, institusi dan komunitas berperan dalam membentuk resepsi pembaca terhadap sebuah karya. Percaya atau tidak, cara kalian menilai sesuatu itu ternyata dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan bisa saja dipengaruhi oleh sebuah institusi. Jadi itu yang bisa kita lakukan setelah menentukan fokus dari kajian sosiologi sastra kita. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya ya. Silakan, ini ada tugas diskusi kelompok. Jadi silakan kalian memecah menjadi 3 kelompok, mungkin dari Metra ya sampai ujung sini silakan kelompok 1, kemudian dari Faril sampai Yesi kelompok 2, Melia sampai Freddy silakan kelompok 3 ya. Nanti masing-masing kelompok memiliki fokus. Kelompok 1 fokusnya ke karya, kelompok 2 fokusnya ke pengarang, kelompok 3 terakhir tentang membaca. Nah, ini ada satu cerpen yang sudah saya siapkan. Silakan di-scan, dibaca ya bersama-sama, lalu diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan apa sih yang kira-kira bisa kalian buat dan dijawab oleh cerpen tadi. Itu entah dari fokus karyanya, fokus pengarangnya, fokus di pembacanya. Kalau sudah didiskusikan, silakan ditulis, nanti perwakilan kelompok silakan membacanya. Oke, jelas tugasnya? Oke, silakan melingkar bentuk kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, sudah 15 menit cukup ya? Biasanya nggak cukup. Oke, silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Oke, cukup sudah 15 menit ya? Sudah? Kita sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah selesai kelompok ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan baca hasil. Baik, di sini ada yang nomor 1 pertanyaannya, apa konflik yang dihadirkan pada cerpen? Yang kedua, siapa saja tokoh yang terlibat pada konflik di dalam cerpen?
Yang ketiga, apa latar belakang tokoh yang terlibat dalam konflik mempengaruhi cara kalian memahami pesan cerpen? Oke, jadi fokus di konflik yang bisa ditemukan. Seperti itu ya. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita bisa fokus ke karya sastranya saja. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin kelompok 2, silakan bacakan temuannya. Kalau dari kelompok 2, itu pertanyaan pertama adalah apa latar belakang sosial pengarang cerpen yang kalian baca? Yang kedua, menurut kalian apa pandangan yang dimiliki oleh pengarang yang tampak dari cerpen yang kalian baca? Dan yang terakhir adalah menurut kalian apa tujuan pengarang menulis cerpen ini? Itu, Oke, jadi kalau ke pengarang itu kita lebih berfokus kepada siapa pengarangnya, tadi yang latar belakang sosialnya seperti apa, tujuannya apa, seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Terakhir kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusinya. Dari kelompok 3 ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apakah cerpen ini akan disukai pembaca zaman sekarang? Berikan alasan kalian. Terus yang kedua, apa reaksi yang mungkin diberikan pembaca kepada cerpen ini? Dan terakhir, adakah dampak yang mungkin diberikan cerpen kepada pembacanya? Iya. Ya, berarti lebih ke menggali bagaimana pembaca dipengaruhi oleh teks seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, tiap kelompok sudah bisa menjawab dengan baik. Jadi saya rasa sudah cukup paham ya dalam menentukan fokus. Bisa diawali dengan membuat pertanyaan seperti tadi dalam menulis analisis ya. Biar apa? Biar nanti jelas kalian mau arahnya kemana dalam analisis ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu untuk materi kita minggu ini ya, mengenai fokus kajian di dalam sosiologi sastra. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada yang bisa memberikan simpulan pertemuan kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah ketika kita melakukan kajian sastra dengan pendekatan sosiologi sastra, kita harus menentukan fokus dari kajian kita. Fokusnya bisa kepada karya sastranya, pengarangnya, atau pembacanya. Selanjutnya, setiap fokus kajian memiliki teorinya masing-masing yang cocok untuk digunakan. Jadi kita juga perlu paham teori mana yang bisa digunakan tergantung dari fokus kajian kita. Kemudian, ketika kita akan menentukan fokus kajian, kita harus membaca karya sastranya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah membaca dan apa unsur yang paling menarik dari karya sastra, baru kita bisa menentukan fokusnya dan mulai menyusun pertanyaan untuk memulai analisis karya sastra. Oke, terima kasih Aulia atas simpulannya hari ini. Jadi itu untuk pertemuan kita minggu ini ya. Sebelum pulang, tadi saya lupa ya memulai dengan berdoa biar tidak kuat kita. Silakan Freddy pimpin doa. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, selanjutnya kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa yang baik. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.